Ya, baik Bapak dan Ibu. Yang pertama, pekerjaan kita itu adalah mengidentifikasi masalah PTK yang isinya itu ada 4 bagian. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, kita menentukan judulnya. Kemudian rencana tindakan kita. Nah, ini Ibu berikan contoh agar lebih mudah untuk bekerjanya, karena rancangan PTK ini hanya 1 hari, jadi hanya beberapa jam saja sudah harus diunggah. Nah, ini Ibu berikan contoh. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi masalah. Bisa saja terjadi masalah-masalah di dalam kelas itu. Sebagai contoh, masalah hasil belajar. Di sini hasil belajar siswa rendah. Kalau yang kita gunakan alat ukur biasanya di sekolah itu KKM, ya gunakan KKM. Kalau menggunakan rata-rata, silakan gunakan rata-rata. Nah, itu terserah kepada kita. Kalau dua-duanya juga boleh. Kemudian, kalau menggunakan skala, baik, sedang, kurang, itu juga boleh. Terserah apa yang akan kita ambil. Nah, di sini Ibu misalkan hasil belajar siswa rendah. Misalkan KKM-nya 75, yang mencapai KKM hanya 15% misalnya. Yang lainnya tidak mencapai KKM, rata-ratanya hanya 50 misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa gejala yang terlihat di dalam kelas selama daring misalnya? Siswa tidak aktif dalam belajar daring, bisa saja terjadi seperti itu, baik dalam sinkron atau dalam asinkron. Itu berdasarkan pengalaman dari Bapak Ibu sendiri. Ya, tidak akan sama antar kita. Nah, kemudian tidak semua siswa ikut belajar daring. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang terjadi selama pembelajaran daring ini di sekolah kita masing-masing itu yang diisikan di sini. Bisa saja mungkin sampai 10 atau berapa. Nah, silakan diisi semuanya, diidentifikasi masalah. Nah, kemudian dari identifikasi masalah itu, apa fokus kita? Nah, jadi fokus kita dari banyak masalah yang kita dapat diidentifikasi masalah, ya tidak semuanya bisa kita selesaikan. Kita ambil fokusnya, itulah rumusan masalah. Nah, misalnya di sini saya mencoba mengambil itu, misalnya dari fokus masalah ini adalah proses dan hasil. Nah, jadi di sini kemudian untuk jalan keluar di sini belum ada. Ya, misalkan jalan keluarnya itu model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran misalnya. Misalkan saja model PBL. Nah, jadi kalau model PBL, rumusan masalahnya pertanyaan di sini, apakah penerapan model PBL dapat memperbaiki proses pembelajaran matematika siswa kelas sekian, SMP sekian. Nah, kemudian kita fokus juga lagi meningkatkan hasil, karena di sini tadi kita juga bicara hasil dan bicara proses, tidak aktif, tidak aktif. Nah, kemudian juga rumusan masalah kita yang kedua, apakah penerapan model PBL misalnya dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas sekian. Nah, jadi di sini sudah terfokus masalahnya itu dari banyak yang diidentifikasi tadi. Nah, misalkan lagi jalan keluarnya pendekatan. Bisa saja pendekatan saintifik, pendekatan IPEK, pendekatan RME, terserah apa yang dipilih. Nah, berarti ini menggunakan pendekatan. Permasalahannya juga proses dan hasil. Nah, kemudian baru kita judul. Nah, kalau kita sudah untuk menjawab permasalahan ini, kita perlu fokus ke judul.
Artinya judul kita adalah penerapan model PBL untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Proses tidak perlu dibunyikan di judul. Jadi akhirnya adalah hasil akhirnya. Nah, kemudian rencana tindakan. Tindakan yang kita lakukan adalah PTK. PTK itu sendiri ada 4 langkah. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat refleksi. Nah, ini diuraikan satu persatu. Jadi yang di perencanaan itu akan berisi kita membuat RPP dan membuat instrumen perangkat pembelajaran dan instrumen pengumpul data. Nah, di sinilah RPP Bapak Ibu 3 set RPP dan video-video pembelajaran. Bukan video hasil kemarin, tapi video pembelajarannya, media. Nah, itulah di perencanaan isinya. Apa saja isi dari perencanaan Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian pelaksanaan tindakan. Nah, kita di sini waktu PPL hanya 3 pertemuan saja. Nah, jadi di sini supaya kita belajar tentang siklus, jadi jadikan saja satu pertemuan itu satu siklus. Dengan setiap pertemuan nanti kasihlah ujian pakai Google Form. Nah, jadi itu sebagai kuis untuk melihat hasil belajar setiap hari. Dianggap aja satu pertemuan itu satu siklus. Nah, kemudian pengamatan atau teman sejawat oleh teman sejawat. Jadi nanti juga harus ada teman di sekolah itu yang akan mengamati Bapak Ibu mengajar gunakan lembar pengamatan. Nah, lembar pengamatan ada 2, lembar pengamatan untuk guru dan lembar pengamatan untuk siswa. Lembar pengamatan untuk guru itu bisa digunakan yang seperti LK kemarin, LK per teaching, bisa digunakan itu. Kemudian lembar pengamatan untuk siswa silahkan dibuat fokus kepada kegiatan kegiatan sinkron di dalam kelas, proses di kelas. Nah, kemudian kalau untuk insinkronnya silahkan dilihat diamati hasil LKPD yang dikerjakan siswa. Nah, kemudian ini harus diuraikan satu persatu. Nah, itulah isi dari identifikasi masalah untuk PTK. Nah, sekarang yang mau bertanya dulu silakan. Tentang identifikasi permasalahan. Sebelum kita masuk ke penyusunan rencana. Tidak ada yang menanggapi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Ini Bu mau bertanya, Bu. Misalnya kalau dalam RPP kita kan menggunakan menggunakan pendekatan juga, kemudian ada menggunakan juga modelnya, Bu. Nanti boxnya kan kemana Pak itu, Bu? Amin menggunakan model apa? PBL, Bu. PBL ya. Pak Amin langsung kan ngajarnya? Ya, Bu. Ya, langsung aja buat ya. Berarti penerapan model PBL. Ya, pendekatannya apa? Saintifik, Bu. Saintifik tidak perlu dibunyikan karena K13 sudah harus saintifik. Kalau kita menggunakan model, jadi cukup saintifiknya di dalam saja. Oh, gitu, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Masih ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman. Ini tentang PTK ini, Bu. Kemarin kan saya nggak ada menggunakan aplikasi yang dipakai siswa. Misalkan nanti saya menggunakan aplikasi GeoGebra gitu, maksudnya saya nyuruh siswa, dalam artian saya menyuruh mengajarkan siswa cara menggunakan aplikasi, downloadnya, makanya gitu. Terus berarti judul PTK-nya nanti
penggunaan aplikasi GeoGebra pada pembelajaran ini gitu ya Bu ya. Ya, Dalam rangka meningkatkan hasil pembelajaran gitu ya Bu. Untuk ya, meningkatkan jadi hasil. jadi bisa saja Bapak Herman pakai model atau pakai pendekatan? Pakai pendekatan saintifik aja Bu. Pakai model agak Saintifik saja. GeoGebra itu apanya? aplikasi kan bisa di HP, bisa di laptop ya. Cuman saya sendiri belum Ya, coba di HP. untuk apa? Untuk apa aplikasinya itu dalam Untuk ini pembelajaran? untuk apa ya? Maksudnya biar siswa itu tahu kalau misalkan grafiknya sekian, gambarnya seperti ini kan di GeoGebra itu kan bisa keluar gambarnya. GeoGebra itu kan gunanya untuk membuat gambar. Ya. Ya. Nah, jadi berarti kalau dia tidak pakai model, Pak Herman, Enggak Bu. pendekatan saja, berarti bisa digunakan penerapan pendekatan saintifik menggunakan aplikasi GeoGebra untuk meningkatkan mau hasil atau mau yang lain mau dilihat silakan. Tapi lebih bagus kita fokus ke hasil karena kita sendiri juga semuanya guru, kemudian kita sudah punya instrumen hasil belajar, tes hasil belajar, jadi tidak repot lagi. Kalau mau kita pakai misalnya motivasi, tentu Bapak Ibu membuat lagi angket motivasi. Sedangkan kita sudah kepepet waktunya, ya. Kalau mau melihat hasil saja, tapi tidak boleh juga karena dia PTK itu prosesnya harus diperhatikan. Untuk proses aktivitas guru kita sudah punya lembaran yang untuk per-teaching kemarin instrumennya. Tinggal lagi membuat untuk siswa, fokus dia belajar, misalnya keterampilan siswa mengerjakan LKPD bisa dilihat dikerjakannya tidak, berapa persen dikerjakan LKPD-nya. Nah, kemudian keterampilan siswa misalnya dalam presentasi, nah itu bisa diamati, ya kualitasnya saja dilihat kalau seperti itu. Jadi pakai kualitas, tidak pakai kuantitas. Kita dilihat prosesnya. Ya. Mengenai siklus itu maksudnya nanti di PPL pertama itu Sudah siklus 1. Dia sebetulnya siklus itu bisa beberapa pertemuan satu siklus. Misalnya pertemuan 1, pertemuan 2, satu siklus. Habis itu Pak Herman mengadakan tes dulu untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu. Baru lanjut ke pertemuan 3, pertemuan 4 misalnya. Nah, tapi kita sudah punya setiap pertemuan itu kita sudah punya tes untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, artinya karena di dalam PPL ini diminta ada lebih dari satu siklus, ya jadikan saja satu pertemuan satu siklus. Tapi kalau Pak Herman mau menjadikannya 2 pertemuan, misalnya satu siklus, boleh-boleh saja. Tetapi setelah 2 pertemuan, Pak Herman harus melakukan tes untuk 2 pertemuan itu dulu. Baru lanjut ke pertemuan ketiga. Baru tes lagi nanti. Jadi kalau saya menyarankan lebih baik 3 pertemuan itu saja dengan apa yang kita sudah punya sekarang. Jadi dijadikan saja satu pertemuan itu satu siklusnya. Artinya dalam proses yang 3 pertemuan itu setiap pertemuan harus ada proses PTK itu, langkah PTK itu. Jadi perencanaan kita sudah lakukan, RPP dan video pembelajaran. Ya, video media maksudnya kalau ada begitu ya, kalau tidak tentu media yang perangkat kita itu sudah ada. Kemudian instrumennya, tes hasil belajarnya juga sudah ada. Di setiap pertemuan itu perencanaan sudah ada, pelaksanaan tinggal melaksanakan. Untuk pengamatan yang untuk guru sudah ada LK 3.2, untuk siswa lagi yang akan dibuat. Nah, kemudian refleksinya nanti berdiskusi dengan pengamat setiap di akhir pertemuan. Itu sudah merupakan satu siklus PTK.
Berarti yang di pertemuan pertama itu kita ambil dulu video pembelajarannya, terus itu yang dijadikan. Terserah, kalau mengambil video untuk laporan, Pak, saya sarankan ambil aja ketiganya, nanti ambil yang terbaik untuk laporan. Ini masalahnya sekarang PTK, yang review sudah selesai kemarin. Kalau untuk review, itu boleh saja ambil ketiganya dulu, nanti mana yang terbaik videonya itu yang dikirim. Kalau sekarang permasalahannya PTK, bukan masalah video praktek lagi. Video yang saya maksudkan di sini, kalau Bapak Ibu medianya atau PPT-nya berupa video. Gitu. Misalnya, siapa Yuliani misalnya, Yuliani membuat 3 buah video dia untuk tiga kali mengajar itu. Ada video pembelajarannya, maksudnya animasi dan atau medianya berbentuk video misalnya. Juliani ini bisa mengangkat judulnya penerapan pendekatan ini menggunakan video pembelajaran begitu. Atau menggunakan media animasi misalnya seperti Bu Desi itu. Nah, itu bisa diangkat judul seperti itu. Jadi tidak model-model saja semua begitu. Kan kita sudah berkreasi selama PPG ini, sudah sangat banyak kemajuannya kalau saya lihat itu. Nah, kalau Pak Herman menggunakan GeoGebra, jadi penerapan pendekatan saintifik dengan medianya GeoGebra, ya kan? Begitu. Ini sebelumnya alat bantu GeoGebra apa? Ya Bu, sebelumnya mohon maaf Bu, saya sendiri memang baru pertama kali ini dengar PTK gitu ya. Saya mendengar pernah lah, cuman baru sekali ini mau bikin gitu kan. Jadi ya, dibaca Pak, dibaca buku PTK, di-download aja sangat banyak ya. Makanya saya tahu seperti itu, setiap PPG itu, setiap PLPG juga kejadiannya seperti itu. Walaupun sudah pernah melaksanakan tapi sudah lupa. Makanya tadi itu saya kirim dulu di WA itu sebagai arahan supaya lebih mudah mencerna begitu. Jadi tidak tidak awam sekali waktu kita buat meeting ini. Kalau tidak dibaca, nah itu yang bahaya. Masih ada lagi, silakan. Halo Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici. Kalau untuk meningkatkan hasil belajar berarti kan nanti kita fokusnya ke hasil belajar dari siswa itu kan Bu, yang kita nilai dari tugas formatif itu ya Bu. Apakah dari tes formatif di akhir itu datanya nanti. Iya, apakah harus menggunakan Google Form Bu? Tidak juga. Tidak ya. Bagaimana caranya mengukur waktunya? Pakai apa? Nggak bisa. Soalnya Bu, kalau sepengalaman Cici kalau pakai Google Form itu kan Bu, ketika siswa menjawab nanti nggak sesuai dengan kunci jawaban yang kita tulis, dianggap salah nanti Bu. Uraian aja. Iya, uraiannya tuh Bu, kan dia sensitivitasnya kan nggak itu Bu. Ya. Makanya takut nanti mana tahu jawabannya benar kan, cuman karena huruf nggak yang ditulis nggak sesuai dengan kunci yang kita buat, jadinya nanti salah Bu. Iya memang. Tapi kan ada short answer juga di situ. Meriksanya manual aja Bu Cici. Oh berarti manual aja ya Pak. Nanti penilaiannya jangan langsung disetting, setelah submit langsung diberi nilai. Iya. Berarti tetap kita berikan di Google Form, tapi kita menilainya manual. Iya. Kalau tidak di Google Form, pakai apa supaya bisa disetting waktu? Dilampirkan palingan bisanya Bu. Dilampirkan di mana? Di Google Classroom, soalnya hilang misalnya dengan waktu yang ditentukan misalnya Bu. Tekan Google Form.
Bagaimana kita mengecek waktunya kalau di Google Classroom aja? Ya, waktu pengerjaannya nggak bisa Bu dicek Bu. Nah, itu. Jadi sebagai PR jadinya, bukan sebagai kuis begitu. Baik, Bu, terima kasih Bu. Juga kalau ini kan karena anak-anak ya Bu Cici ya. Kepada Iya. anak-anak kan nanti apakah mereka akan kesulitan membuat equation dan sebagainya. Nah, jangan karena habis waktu hanya mengetikkan equation. Iya. Jadi memang bisa juga kan soal dengan menggunakan Google Form, tapi misalnya dia per soal itu dilampirkan foto hasil tulisan tangannya. Nah, makanya pemeriksanya memang akan manual. Ya, jangan dipaksakan full pakai equation, lalu anak-anak hanya sibuk belajar untuk mengetikkan equation padahal fokusnya bukan di situ. Tidak jelas. Ya. Iya Pak, baik Pak. Latih juga duluan. Ya Bu, baik Bu. Maaf Pak Jose, berarti kalau pakai Google Form gitu, siswa mengumpulkannya yang upload file itu ya Pak? Iya, kan bisa per soal itu dilampirkan. Jadi waktu di soal kita mintanya itu dia bukan short question atau bukan short answer atau long answer atau apa, bukan option, tapi kita minta upload file. Iya, soalnya kan kayak saya kan matriks tuh, kan nggak bisa diketik di Nah, situ ya kan itu. Pak. Nah, bisa aja sih, cuman memang kan lama. Bisa nggak apa-apa. Kalau saya sih, saya kadang gitu juga. Daripada saya fokus ngetiknya lama, habis waktu di situ, saya lampirkan file aja. 10 soal misalnya saya lampirkan file aja, terus minta mereka kirimkan uploadnya lagi. Oh gitu. Ya makasih ya Pak ya. Ya. Baik, masih ada? Itu aja. Kalau sudah cukup untuk identifikasi permasalahan, kita masuk ke rancangan PTK. Nah, ini format dari rancangan PTK. Jadi harus berisikan ada pendahuluan. Pendahuluan itu ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah. Nah, identifikasinya yang tadi. Kemudian ada analisis masalah. Analisis masalah itu adalah penyebab terjadinya masalah itu. Kemudian baru dirumuskan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, berikutnya untuk bagian kedua, bagian kajian pustaka. Di sini yang pertama itu kita harus mencari penelitian tindakan kelas. Jadi ada pengertiannya itu minimal ya, pengertian dan langkah-langkah. Tapi kalau saya biasanya juga menyuruh untuk karakteristik PTK. Jadi setelah pengertian ada karakteristik dulu, baru langkah-langkah. Nah, ini minimal ini dua ini. Nah, kemudian yang kedua itu sesuai dengan judul kita. Kalau kita meningkatkan hasil, nah carilah teori tentang hasil belajar. Kalau kita mau melihat motivasi, carilah teori tentang motivasi. Nah, kemudian untuk model yang kita pilih. Nah, atau pendekatan yang dipilih, itu yang ketiga. Jadi pendekatan apa ya? Kemudian
kalau modelnya model apa kelebihan, apa keunggulannya dari model yang kita pilih. Nah, kemudian baru langkah dari penerapan model yang kita pilih itu. Dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama, subjeknya. Subjek penelitian itu adalah siswa kita masing-masing. Misalnya siswa kelas 8.1 SMP Negeri 1 Pekanbaru misalnya. Jadi harus jelas kelas yang mana, karena dia penelitian tindakan kelas. Nah, kalau kelasnya cuma 1 ya tidak apa-apa, kelas 8 misalnya begitu. Tapi kalau kelasnya banyak ya kelas 8A atau kelas 8.1 itu sesuai dengan nama di sekolah masing-masing. Nah, kemudian tempatnya adalah sekolah kita masing-masing. Kemudian waktu pelaksanaan tindakannya adalah 14 sampai 27 Oktober. Waktu pelaksanaan tindakan di sini. Ini ditambah nanti pelaksanaan tindakan. Kemudian deskripsi per siklus. Nah, siklus 1 mulai dari teori PTK tadi, perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan, refleksi, uraikan di sana. Nah, kemudian daftar pustaka. Nah, buku yang kita baca, makalah yang kita baca, artikel yang kita baca, itu masukkan semua. Tapi harus sesuai. Jangan nanti tidak ada di dalam rancangannya, tapi dibuat daftar pustakanya. Itu tak benar. Nah, kemudian lampirannya adalah RPP yang kemarin itu 3 pertemuan ya. Kemudian kalau ada yang lain silahkan. Kemudian instrumen pengumpul data. Nah, di sini untuk mengarahkan Bapak Ibu, saya memberikan contoh dari format tadi. Misalnya judul. Judul itu di sini ada judulnya, ini ditulis dia pakai huruf kapital semua, berarti kita juga harus menulis pakai huruf kapital semua. Nah, misalnya begini, penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 7.1 SMP Negeri 1 Pekanbaru. Judul itu maksimal hanya boleh 20 kata. Tidak boleh lebih. Nah, kalau kita hitung di sini sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sampai satunya 16 di sini. Nah, jadi sudah 16 kata. Jadi maksimal hanya 20. Tapi kalau kita memasukkan ke artikel, ada artikel jurnal itu yang memasukkan ke jurnal, kita buat artikel. Ada jurnal yang meminta hanya 16 kata maksimal. Dan ada juga yang meminta hanya 12 kata. Nah, seperti itu. Itu tergantung tempat jurnal yang kita tuju. Tapi sekarang kita tidak menuju jurnal kan? Apa nanti PTK-nya hasilnya artikel atau bukan? Nah, itu waktu PPL gitu. Nah, kemudian pendahuluan tadi, ya. Pendahuluan tadi itu yang pertama latar belakang. Itu masalah itu muncul. Nah, kenapa masalah itu muncul? Itu penyebabnya adalah karena senjangnya harapan dan kenyataan. Jadi kalau kita lihat, misalkan hari ini Bapak Ibu mau pergi ke sekolah, mau naik motor dari rumah, hari hujan deras, mantel tidak ada, terjadi masalah atau bukan? Terjadi masalah atau bukan? Masalah terjadi, Bu. Jadi masalah, terhalang. Ya. Harapan kita sampai ke sekolah. Tapi ada permasalahan yang dihadapi. Hari hujan. Mantel tidak ada. Tetapi kalau kita mau pergi ke sekolah,
hari hujan deras, kita ada mobil, tak ada masalah. Tempuh saja begitu. Jadi masalah buat kita belum tentu masalah buat orang lain. Itu beda-beda. Atau Bapak Ibu sudah sediakan mantel, terus sudah biasa dengan kalau hari hujan lebat langsung pakai mantelnya, jadi tidak ada masalah begitu. Tidak terjadi lagi masalah karena sudah sedia. Ya, kita sudah punya solusi, itu tidak masalah lagi. Begitu juga masalah hasil belajar. Kalau 2 kali 3 diberikan pada anak SMP, tak ada masalah. Tapi kalau diberikan pada anak SD kelas 1, masalah. Kan beda-beda tempatnya. Ya. Nah, jadi di situ permasalahan kita masing-masing di dalam kelas itu akan berbeda-beda. Di PTK kita tidak bisa mencontek masalah orang lain. Karena situasi beda-beda. Itulah sesuai dengan kelas masing-masing. Kelas 3A dengan kelas 3B saja itu belum tentu masalahnya sama. Begitu. Ya. Kelas unggul dengan kelas reguler itu masalahnya kan beda. Nah, itulah masalah. Jadi munculnya masalah itu beda. Kalau masalahnya beda, tentu jalan keluarnya juga beda. Ya. Jadi judul tidak bisa contek-mencontek. Karena masalahnya beda, terus judulnya juga akan beda. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, di sini contoh di sini untuk apa? Harapan, ya, agar harapan kita itu bisa tercapai. Nah, Ibu berikan salah satu contoh, misalnya kita berpatokan pada Permendikbud. Nah, dalam Permendikbud nomor sekian, tahun sekian, misalnya itu menjadi teori nanti, dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah menengah adalah titik-titik. Silahkan dicari masing-masing, misalnya. Atau tidak hanya dari Permendikbud, bisa saja dari buku-buku, atau dari mana saja, dari artikel, silahkan sumbernya itu. Yang jelas harapan mempelajari matematika. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka penguasaan siswa terhadap matematika harus optimal. Penguasaan yang optimal harus ditunjukkan oleh hasil belajar yang tinggi. Terus tambah teori-teorinya. Ya, teori apa saja yang mau digunakan silahkan. Teori hasil belajar misalnya silahkan saja. Nah, kemudian kenyataan di sekolah kita masing-masing. Nah, itulah permasalahan-permasalahan yang ada, beda-beda. Uraikan di sini. Tambah dengan data. Nah, sebagai contoh, berdasarkan pengalaman mengajar matematika di SMP, terserah SMP mana yang Bapak Ibu mengajar. Nah, selama pembelajaran daring, kenyataannya hasil belajar matematika siswa rendah. Tambahkan data yang lalu. Jadi yang sebelum kita PTK ini. Nah, jadi tambahkan data mungkin 1 materi pokok, mungkin 2 materi pokok. Sudah berapa kali Bapak Ibu melakukan kuis, silahkan dimasukkan di sana. Nah, tambah keterangan-keterangan yang lainnya lagi. Nah, berikutnya identifikasi tadi, masukkan yang tadi. Yang sudah diidentifikasi tadi, masukkan semua di sini. Nah, kemudian analisis. Nah, analisis ini menggali penyebab. Jadi penyebab yang kita utamakan adalah penyebab dari guru. Kalau penyebab yang kita akan ambil itu nanti adalah siswa tidak punya HP, kita tidak mungkin memberi solusi belikan HP untuk siswanya. Berarti itu tidak mungkin terjadi. Nah, jadi di sini analisis masalah ya atau penyebab masalah yang mungkin kita carikan jalan keluar adalah yang bersumber dari guru.
karena PTK sendiri adalah memperbaiki kinerja guru. Jadi, misalkan analisisnya di sini penyebab dari hasil belajar rendah tadi, guru hanya memberi tugas berupa soal-soal setiap minggu dengan cara siswa menjemput dan antar kembali ke sekolah. Jadi bukan daring, bukan luring itu. Kemudian guru hanya memberi tugas berupa soal-soal setiap minggu melalui WAG. Itu juga. Kemudian guru mengajar daring sinkron dengan berceramah. Itu juga bermasalah karena siswa tidak akan aktif. Nah, guru tidak menggunakan LKPD dan media pembelajaran atau yang lain-lainnya begitu. Jadi kalau di sini guru tidak menggunakan media, bisa jadi jalan keluar kita nanti penggunaan media. Jadi sehingga nanti judul kita itu akan bervariasi. Nah, kemudian ada rumusan masalah. Ya, seperti sudah dicontohkan tadi juga. Apakah penerapan model ini dapat memperbaiki proses, kemudian dapat meningkatkan hasil, atau apakah penggunaan media? Nah, media PPT dilengkapi animasi misalnya, atau PPT berupa video pembelajaran dapat memperbaiki proses. Gitu. Jadi terserah sesuai judul. Nah, kemudian tujuan sesuai dengan rumusan masalah tadi. Jadi kalau rumusan masalahnya tadi itu adalah apakah penerapan model titik-titik dapat memperbaiki proses pembelajaran. Artinya tujuannya adalah memperbaiki proses. Nah, jadi kalau di sini apakah penerapan model ini dapat meningkatkan hasil belajar? Berarti ini tujuannya meningkatkan hasil. Nah, jadi, kemudian di sini manfaat penelitian. Oh ya, di sini ditambah ya, ini yang tujuan ini. Ini ada penerapannya, jadi ditambah memperbaiki proses pembelajaran matematika siswa dengan menerapkan model ini, begitu. Jadi ditambah dengan menerapkan model itu. Ini tidak ada lagi, ini karena copy paste tadi. Tanda tanya ini tidak ada lagi. Tapi seakan terbalik, ya kalau ini apakah penerapan pendekatan ini dapat meningkatkan hasil. Berarti di sini lagi nanti meningkatkan hasil belajar siswa melalui pendekatan itu. Jadi terbaliknya. Nah, itulah tujuan kita. Nah, kemudian manfaat. Manfaat itu ada 3. Bagi siswa bisa jadi meningkatkan motivasi, meningkatkan hasil, nah, menambah semangat segala macam. Nah, kemudian bagi guru yang memperbaiki proses, menambah wawasan. Nah, terserah apa maunya lagi isinya. Nah, kemudian manfaat bagi sekolah misalnya meningkatkan mutu tenaga pendidik. Ya, silakan yang lainnya melengkapi media-media di sekolah misalnya. Kemudian ini kajian pustaka. Nah, saya berikan contoh di sini sesuai judul yang dipilih tadi, ada teori PTK, kemudian ada teori hasil belajar karena rumusan masalahnya hasil belajar. Jadi di sini pengertian belajar, pengertian hasil belajar matematika, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika, kemudian kiat-kiat meningkatkan hasil belajar matematika. Nah, kemudian baru kita masuk ke teori jalan keluar kita, teori model atau teori pendekatan. Jadi harus ada di sini pengertiannya. Kalau model PBL berarti pengertian PBL, keunggulan PBL, kelemahan PBL, kemudian langkah-langkah penerapan dari model PBL. Begitu juga yang lainnya. Nah, kemudian baru langkah-langkah ini. Nah, langkah-langkah penerapan model pembelajaran yang dipilih. Kalau PPL, ya langkah PBL yang 5 itu. Mulai dari orientasi siswa pada masalah. Jadi itu dijelaskan di sini, sesuai judul yang diambil. Kemudian masuk ke metode. Nah, subjeknya siswa kelas sekian, ya. Tempatnya sekolah kita masing-masing. Kemudian waktunya itu sudah tertentu kalau di sini.
Nah, kalau Bapak Ibu melaksanakan siklusnya tidak satu siklus satu pertemuan, berarti dia akan berlebih waktunya dari 3 pertemuan, karena akan ada ujian formatif di antara pertemuan dengan pertemuan yang lainnya. Nah, kemudian deskripsi per siklus. Nah, di sini harus dilihat ya keempat tahap PTK tadi. Misalnya di sini pada siklus 1 perencanaan. Nah, jadi ini perencanaan kita adalah perangkat pembelajaran pertama, kemudian ada lembar pengamatan guru dan ada lembar pengamatan siswa. Nah, kemudian pelaksanaan tindakan. Berarti ini pertemuan 1 karena kita menetapkan hanya satu siklus satu pertemuan. Berarti pertemuan 1 hari apa, tanggal berapa, dilengkapi dengan jam pelaksanaan. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Nah, menggunakan model apa tadi? Apa langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu tadi? Yang di RPP, tapi tidak serinci di RPP di sini. Nah, kemudian pembelajaran daring sinkronnya seperti apa? Pembelajaran daring asinkronnya seperti apa? Nah, itu harus dijelaskan. Nah, kemudian kalau kombinasi juga seperti apa? Nah, kemudian ceritakan ya sesuai yang ada di RPP. Nah, kemudian pengamatan harus jelas siapa yang mengamati, tapi tak perlu nama orangnya, teman sejawat misalnya begitu. Kemudian apa saja yang diamati? Nah, jadi kalau proses untuk guru yang diamati adalah langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian kalau untuk siswa proses dia belajar di kelas itu. Nah, kemudian apa saja instrumen yang digunakan? Nah, itulah instrumen pengumpul data berupa lembar pengamatan itu. Kemudian refleksi. Nah, ini diskusi bersama pengamat ya untuk melihat kelebihan kita hari itu apa, kelemahan kita apa. Jadi, kelebihan dipertahankan untuk siklus kedua, kelemahan apa yang akan diperbaiki. Jadi ada kelemahan, apa solusi dari kelemahan itu untuk pelaksanaan pada siklus kedua. Nah, nanti di akhir pembelajaran itu kan ada kuis sesuai RPP. Nah, kuis itulah yang akan menjadi data pada pertemuan pertama, hasil belajar pada pertemuan pertama. Dan hasil pengamatan itulah yang akan menjadi data proses pembelajaran pada pertemuan pertama atau pada siklus pertama. Nah, kemudian lanjut siklus kedua dan siklus ketiga sama caranya. Nah, kemudian instrumen penelitian. Ada 3 instrumen yang kita gunakan. Lembar pengamatan guru bisa diambil dari LK 3.2, kemudian lembar pengamatan siswa dibuat sendiri berdasarkan aktivitas siswa yang akan dilihat di dalam proses pembelajaran. Kemudian tes hasil belajar matematika untuk melihat hasil belajar. Nah, kemudian teknik pengumpulan data, saya ini menambah, dia tidak cukup sampai instrumen saja kalau rancangan itu. Harus sampai ke teknik analisis. Teknik pengumpulan data, teknik pengamatan, itu digunakan untuk mengamati proses pembelajaran. Teknik tes, itu digunakan untuk melihat hasil belajar siswa. Nah, kemudian ada setelah data dikumpulkan tentu dianalisis. Nah, jadi kalau pengamatan, kalau kita menggunakan LK 3.2 kemarin, itu LK-nya berupa skala Likert yang berupa 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini namanya termasuk analisis kuantitatif tapi menggunakan skala Likert. Atau mau Bapak Ibu mau buat hasil pengamatan sendiri, silahkan. Mau kualitatif, silahkan. Nah, kemudian analisis data hasil belajar matematika. Nah, di sini datanya berupa data kuantitatif menggunakan skala interval. Jadi di sini skala itu sebetulnya ada 4, skala ya tidak itu yang paling lemah, kemudian skala Likert nomor 2 lemah, skala interval nomor 3 yang lebih bagus ya, kemudian ada skala rasio yang paling bagus.
Nah, tapi kita tidak sampai ke sana. Nah, kemudian daftar pustaka. Jadi cara menulis daftar pustaka, nama penulis, tahun terbit, judul, penerbit, kota. Atau kota dengan penerbit bisa dibalik. Nah, kalau penerbit titik kota, kalau kota titik 2 penerbit. Nah, itu terserah mau pilih, tapi harus sinkron, harus konsisten. Nah, saya berikan contoh. Hosnan misalnya, itu nama orang. Misalnya di sini nama dia tuh Muhammad Hosnan, misalnya gitu. Jadi dibalik di sini. Nah, 2014 tahunnya, kemudian judul bukunya Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran, abad 21. Nah, ini penerbitnya, ini kotanya. Nah, kemudian lagi, oh ini lari sendiri dia tadi. Nah, ini berupa makalah, ya, artikel di jurnal, ya artikel. Nah, jadi yang menulis ini adalah Angga Murizal. Nah, di sini ini nama orangnya ditulis semua ya, kan ditulis semua. Dia tidak tidak dipendekkan seperti Muhammad gini. Nah, di sini dia ada kawan-kawannya. Mau ditulis kalau 2 ditulis saja, tapi kalau lebih dari 2 pakai DKK. Tahunnya 2012. Nah, jadi judulnya adalah Pemahaman Konsep Matematis dan Model Pembelajaran Quantum Teaching. Nah, kemudian di sini Jurnal Pendidikan Matematika volume 1 nomor 1. Jadi halaman 19 sampai dengan 23, penerbitnya FMIPA UNP Padang. Jadi di sini bedanya, kalau di sini judul buku itu kita tulis miring, italik. Tapi kalau di sini judul makalahnya atau judul artikelnya adalah Pemahaman Konsep Matematis dan Model Pembelajaran Quantum Teaching. Jadi tidak ditulis miring, kecuali quantum teaching bahasa Inggris, bahasa asing ditulis miring. Tetapi yang ditulis miring itu adalah ini, jurnal pendidikan matematikanya ini. Jadi jurnal pendidikan matematika itu adalah seakan-akan itu nama bukunya, tapi di pemahaman ini adalah nama yang di dalam. Jadi nama orang, judul dari artikelnya. Nah, bedakan cara menulis dengan buku. Nah, kemudian ada buku, misalnya gini, Boyce. Nah, sebetulnya nama orangnya itu adalah William E. Boyce. Nah, tetapi orang luar itu dia ditulis lengkap seperti ini, tapi Boyce-nya duluan. Jadi kalau Pak Yose itu ditulis Yahaannya duluan, gitu, marganya. Jadi seperti ini voice-nya. Nah, kemudian tahun 2008, nah, Elementary Differential Equation and Boundary Value. Nah, value problem ini lari sendiri ini karena diperbesar hurufnya tadi, lupa mengedit. Ini lanjut sebetulnya, tapi ini dimasukkan ke dalam. Jadi kita menulis ini, itu karena dijadikan 14. Nah, seperti ini. Jadi yang di atasnya dari pinggir, baris di bawahnya masuk satu tab. Nah, ini juga karena dijadikan 14 tadi tak terlihat lagi. Nah, kemudian ini untuk permen. Nah, jadi Dikbud 2014, Permendikbud nomor sekian, kurikulum 2013, Sekolah Menengah Madrasah Aliyah. Nah, lampiran 3 Kemendikbud penerbitnya, kemudian Jakarta kotanya. Jadi itu contoh-contoh ya. Kemudian lampiran. Nah, lampiran kita yang kita punya itu adalah RPP-nya 3 pertemuan, bahan ajar 3 pertemuan, LKPD 3 pertemuan, media 3 pertemuan, instrumen evaluasi kita juga 3 pertemuan. Kalau menggunakan video 3 pertemuan ya silahkan. Kemudian instrumen pengumpul datanya ini tadi.
Jadi masing-masing itu 3 set. Nah, silakan mau menanggapi atau mau ditambahkan dulu Pak Yose? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cici, silakan. Iya Bu, dari penjelasan yang tadi Bu, ini saya ingin bertanya Bu, itu berarti siklus kedua pada PTK yang kita laksanakan berarti itu perbaikan dari siklus pertama ya Bu? Ya, ya. Jadi waktu seandainya refleksi itu kita kan berdiskusi dengan pengamat apa kelemahan dan apa kelebihan kita. Yang kelebihan kita pertahankan, yang kelemahan kita perbaiki pada siklus berikutnya. Nanti siklus kedua ada lagi refleksi. Karena PTK itu kan dia 4. Ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Iya Bu. Seandainya Bu, kita mengambil satu pertemuan untuk dijadikan satu siklus. Untuk siklus kedua berarti kita hanya memakai Pertemuan satu kedua. RPP saja begitu ya Bu? Ya, Satu pertemuan RPP pertama dalam juga satu satu. siklus. Kalau mau PTK-nya 2 pertemuan, 1 siklusnya berarti Cici harus membuat RPP seperti ini 1 lagi. Jadi 2-2. Banyak waktunya, jadi begini dia nanti jadinya. Misalkan pertama itu kita lakukan seperti ini, nanti pertemuan kedua lagi, 1 lagi, kumpulkan itu refleksinya jadi 1, ya. Nah, nanti juga adakan lagi tes formatif untuk 2 pertemuan. Materi soal-soal tesnya untuk 2 pertemuan. Jadi itu jadi pertemuan ketiga. Jadi ada lagi pertemuan keempat, pertemuan kelima, 2 RPP lagi, 1 siklus lagi. Pertemuan keenam nanti baru kuis untuk yang kedua. Jadi datanya itu seperti itu. Tapi karena kita itu hanya 3 pertemuan prakteknya, jadi 1 siklusnya cukup 1 pertemuan saja. Tapi kalau mau dijadikan 2 siklus juga boleh. Misalnya pertemuan 1, pertemuan 2 jadi 1 siklus. Nanti cari hari lain atau pertemuan lain untuk kuis. Kuisnya berisikan 2 pertemuan itu. Nanti baru masuk ke pertemuan berikutnya, RPP berikutnya. Jadi artinya dia pertemuan siklus pertamanya 2 pertemuan, siklus keduanya hanya 1 pertemuan. Jadinya boleh-boleh saja, tapi tambah pertemuan untuk kuis 1 kali. Karena digabung 2 pertemuan kuisnya. Iya Bu, berarti siklus 1 dan siklus 2 dengan RPP yang sama dan tes yang sama ya Bu? Kan kita punya RPP 3, tidak boleh diulang-ulang. Oh, iya Bu, tadinya saya memahami siklus 1 RPP 1, siklus 2 RPP 1, tapi dengan perbaikan, begitu Bu. Bukan, tidak diulang-ulang, tetap RPP 2. Yang diulang itu, bukan yang direvisi, yang diperbaiki itu kelemahan kita dalam mengajar. Misalnya begini, pada RPP 1 itu, Cici tidak mengelola kelas dengan baik. Disarankan oleh pengamat bahwa pengelolaan dari hasil pengamatan pengelolaan kelas Cici itu kurang. Disarankannya agar diperbaiki pengelolaannya pada pertemuan kedua, tapi tetap RPP kedua. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Ya, sudah paham Bu. Jadi yang diperbaiki itu kelemahan kita, bukan materinya diulang. Ya. Iya Bu, baik Bu. Tadi saya kurang paham di situ. Terima kasih Bu. Yuk. Akan ditambah Pak Yose? Bu, Ya. untuk apa ini observernya Bapak Ibu ini, apakah harus guru-guru dari sekolah mereka atau bisa teman-teman yang PPG nih, supaya karena ini kan kemarin sudah melaksanakan new model peer teaching, kelihatannya Bisa akan juga lebih teman baik. PPG. Nah, itu ya mungkin Bapak Ibu bisa Kan teman sejawat. ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa berpasangan
sehingga bisa saling Kalau jamnya mengajar tidak sama. ya, bisa saling memberi masukan. Karena memang banyak juga yang mungkin belum paham kan, jadi mungkin kalau di sini saja observernya bisa dapat masukan yang lebih baik. Bisa juga pakai teman dua, teman kita di grup ini. Jadi satu mengobservasi guru, satu mengobservasi siswa. Oh iya. Atau satu mengamati guru, satu mengamati siswa. Oh iya. Nah, bisa. Ya nanti Supaya lebih fokus. diskusikan sendiri saja ya Bapak Ibu ya, nggak harus Ya. ditentukan. Jadi silakan diskusikan, sepakati sendiri. Bantu-membantu. Tapi jangan sama jam mengajarnya. Iya. Jam mengajar yang tidak sama yang bisa. Kan pelaksanaan cuma seminggu sekali. Jadi peluangnya untuk tidak diambil waktunya besar lah. Banyak ya. Ya. Bisa diatur juga gantian dengan guru lain kan. Ya. Ya, pelaksanaan pengamatannya itu silahkanlah diatur. Jadi mungkin akan lebih bagus kita berdiskusi dengan teman-teman yang sama-sama belajar ini. Iya, betul. Masih ada lagi, silakan. Apa sudah cukup jelas pelaksanaannya? Kalau sudah cukup jelas, mungkin bisa kita tutup web meetingnya. Bisa dicoba lagi masing-masing setelah ini, nanti diskusi ke LMS. Jadi siapa yang sudah selesai membuat masukan ke LMS. Nanti ditanggapi oleh teman yang lain, di mana kelemahan-kelemahannya. Iya Bu, untuk kegiatan berikutnya setelah ini Bapak Ibu ke LMS lagi, lalu di sana ada diskusi. Saya sudah mulai dengan koneksi dulu ya, koneksi Ya. dulu. Oh, ya. Koneksi, baru nanti ada diskusi. Saya mulai dari 2 pertanyaan, identifikasi masalah, baru rancangan PTK. Silakan curah pendapat dulu untuk mendapatkan gambaran gagasan Bapak Ibu mengisi form-form yang ada. Ya. Kemudian untuk besok kita ada web meeting Nanti refleksi ya. ada lagi siang. Nanti dia memaparkan hasilnya ini nanti. LK3.B itu, LK3B itu nanti dipaparkannya siang. Oh, siang atau besok, Bu? Nanti siang. Oh, siang ya. Jam 2. Ya. Jadi ada web meeting lagi nanti. Web meetingnya di sini juga sepertinya. Terus yang disajikannya nanti itu LK3.3B. Jadi yang sudah lengkap itu. Itu disajikan nanti. Tapi terlebih dahulu dia harus mendiskusikannya di LMS. Jadi dua-duanya di LMS itu kan nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga dari Pak Yose yang harus dijawab. Jangan lupa isi koneksi juga. Jadi dia ada ini Pak Yose. Setelah ini koneksi, setelah itu ada 3521. Isinya adalah LK3.3A yang sudah mereka isi. Ya. Kemudian ada 3522, isinya itu adalah LK3.3B yang sudah mereka isi. Ya, maksudnya tentang itu begitu. Bukan LK-nya dimasukkan, tapi tentang itu gitu. Ya. Untuk besok, Bu, arahannya, Bu. Untuk terus sebentar. Jadi nanti siang mereka memaparkan punya dia masing-masing LK.3B. Nanti dipaparkan masing-masing siang. Nah, kemudian baru nanti rancangannya itu diunggah nanti. Ya.
nanti sore atau nanti malam setelah diperbaiki, diunggah rancangannya itu di 3523 sebagai tugas dari PTK. Nah, kemudian untuk besok itu refleksi pembelajaran. Jadi web meeting dia 4711, refleksi dari awal kita tanggal 1 Oktober kemarin. Itu besok. Ada review perangkat pembelajaran di LK.3.4. Nah, jadi ada web meeting lagi siangnya menyampaikan dari LK.3.4 itu masing-masing siangnya. Nah, kemudian baru dia unggah lagi besok produk dari LK.3.4. Itu untuk besok. Jumat baru penyusunan RTL. Terbalik dia. Harusnya setelah RTL baru refleksi untuk semua sampai ke RTL. Ini terbalik di jadwal. Jadi yang dimaksud dengan produk penyusunan PTK itu apakah proposalnya atau Rancangan, bagaimana, Bu? ya, rancangan itu yang LK.3.3B tadi. Iya, berarti itu di besok sore paling sore atau malam? Nanti malam. Oh, nanti malam, Bu? Nanti malam ya. Besok ini kan termasuk 3.3B LK-nya. Kalau besok itu sudah refleksi 3.4 LK-nya. Besok sudah refleksi dari review dari tanggal 1 Oktober itu. Jadi apa saja kesan-kesan segala macam itu di sana, kesulitan yang masih dihadapi, nah itu besok. Nah, refleksi diri masing-masing. Nah, kemudian baru hari Jumat itu terakhir rencana tindak lanjut apa saja yang akan dilakukannya. Nah, setelah 8 hari ini. Tentu yang jelas yang mau dilakukan itu PPL kan? PPL, PTK, nah kan itu intinya. Nah, mungkin ada perbaikan-perbaikan yang lainnya, mau meningkatkan diri untuk lebih giat lagi, untuk meningkatkan kemampuan lebih lagi, nah itu terserah isinya sesuai pertanyaan yang ada di LK. Nah, itu yang diunggahnya hari Jumat itu. Jadi masih ada lagi Pak Yose, sekarang tuh LK.3.3, besok LK.3.4, Kamis itu LK.3.5. Berarti harus kerja keras nih buat PTK-nya lagi. Iya, 1 hari itu PTK-nya. Ya Allah. Aduh. Makanya sudah suruh baca dari hari Senin kemarin, tapi mungkin tidak dibaca. Itu tadi subuh juga sudah Ibu kasih arahan ya, agar dibaca dulu begitu, supaya tidak tidak masih bingung gitu masuk ke PTK-nya ini. Masih ada yang mau bertanya, silakan. Ini yang hadir hanya 11 cukup. Sudah hadir semua. Masih ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Herman, silakan. Ini yang tentang hari Sabtu ini, Bu, katanya ujian kompre itu gambarannya bagaimana itu, Bu, ujiannya, Bu? Kalau Ibu dapat berita kemarin itu dari perangkat dan dari PTK ini. Dari PTK-nya juga udah harus ditampilkan juga. Semua dari awal. Jadi dari perangkat, dari review perangkat, kemudian produk kita ini, ya tergantung pertanyaannya lah. Ada PTK-nya, kemudian ada tindak lanjutnya, itu semua itu materinya. Kalau yang Bu dengar.
Berarti seperti sidang gitu ya Bu ya? Seperti apa? Seperti sidang gitu ya Bu ya, ditanya-tanya tentang yang sudah kita buat gitu ya Bu ya? Ditanya penguasaannya lah. Iya seperti sidang skripsi gitu ya Bu ya? Mungkin lah, ya kan namanya ujian komprehensif. Itu secara daring ya Bu ya? Kalau sidang skripsi itu setelah PTK. Setelah kita melaksanakan, kalau ini belum. Sidang proposal. Ini namanya uji komprehensif dari materi yang sudah dipelajari selama PPG ini. Komprehensif itu artinya mencakupnya luas loh. Jadi selama Pak Herman PPG ini apa saja yang sudah dipelajari, bagaimana penguasaan kita. Nah itu bisa saja pengujinya bertanya di seputar itu semua. Begitu. Banyak sih Bu yang dipelajari tapi kayaknya belum maksimal juga karena banyak sekali kegiatannya. Ya, tidak mungkin lah maksimal langsung semuanya. Profesor aja ilmunya tidak maksimal Pak, apalagi kita. Iya Bu. Ya, Ya terima kasih Bu infonya Bu. ya sama-sama. Kita berusaha semaksimal mungkin. Nah itu tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Masih ada Bapak dan Ibu? Ada tambahan Pak Yose? Cukup, Bu. Ya, cukup. Kita akhiri web meeting kita pagi ini. Silakan Bapak Ibu diisi LK 3.3A dan 3.3B, kemudian nanti didiskusikan di LMS-nya. Ya. 3.3A itu di LMS 3521. Jadi 3.3B itu didiskusikan di 3522. Jadi beda-beda tempat diskusinya. Nah, jadi silahkan dikemukakan hasil-hasil pendapatnya di sana. Kemudian ada pertanyaan dari dosen, dari guru pamong, silahkan dijawab. Ya, mau bertanya juga di sana boleh seperti biasa. Nah, nanti kita ketemu lagi di web meeting pemaparan 3.3B ya. Jadi LK 3.3B yang Bapak Ibu buat masing-masing nanti dipaparkan di web meeting kita siang nanti. Pukul 2. Ya, kita duduk dulu dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yuk, kita keluar ya. Ya Bu.